love at first sight bisa dinyatain. Love itu tuh bener-bener very physical. Gimana menurut Sheryl? Jatuh cinta itu rumit dan berbelit kah? Aku khawatir lagi kalau jatuh cinta. Possessive. Iya. Biasanya budak dikasih tahu hajar terus gitu. Namanya juga lagi jatuh cinta kan. Why do you love me? Akhirnya itu menjadi kayak kalimat terakhirnya dia. I love you cause you love me. Sempat juga aku ngerasain si cinta kosong. Kamu suka gak sepatunya? Iya, kita putus ya. Aku cuma tahu sekarang apa yang aku mau dan apa yang aku tidak. Dan menurut aku itu lebih dari cukup untuk mendeskripsikan bagaimana cara aku mencintai seseorang. Halo, Hai CXO semuanya. mantap. Balik lagi bersama Sheryl. Bersama Mas Danang. Dan seperti biasa kamu sedang melihat di sore hari ini kalau yang nonton langsung ya. Lintas makna, di mana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Dengan seragam. Dengan seragam nih, kami sekarang pakai seragam. Kami memutuskan pakai seragam. Intinya kami kan pakai jumpsuit nih kalau misalnya. Iya mas. Nah, ini tuh awalnya konsep awalnya ngobrol-ngobrol sama Sheryl sama tim CXO itu adalah kan kami ngerasa belum betul, jadi kudu masuk bengkel terus. Nah itu dia. Untuk dibetulin terus, bebenah gitu. Dan Iya. kami juga pengen, mana tahu pas lagi kami bebenah ngomong satu sama lain, ngobrol sama tim CXO, ada yang ikut juga apa namanya Maintenance sama kita. maintenance sama kita bareng. Berkembang gitu. bersama kita. Karena kan setiap kali keluar udah fix dari bengkel kan kita pasti ngerasa ada sesuatu yang lebih baik Iya. lagi. Ada satu lagi yang ditambah terus. Makanya kita buka sebuah platform di baju kita untuk siapapun yang ingin mengisi. Tepat banget nih terisinya juga ada di bagian aku yang di sini. Mungkin ada seseorang yang ingin mengisi. Oh hati. Ceritanya. Kalau aku Tapi sih kalau nggak tetap ada juga nggak kantong. apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa. Oh iya ini juga, ini kosong juga nih dalam Iya, sini ya. nih. Kita banyak lagi kantong-kantongnya. Muat ini nih. segala macam ini Rezeki. rezeki. Iya, kami banyak kantong sebenarnya bukan apa-apa emang rezeki. Iya. Jadi kalau misalnya ada apa gitu, ntar kami tinggal gini. Pamer dong. Iya. Benar. Jadi intinya itu buat apa namanya belajar bareng-bareng lah, ngebengkel bareng-bareng. Itu dia. Iya gitu. Udah. Belajar untuk sama-sama mencari sesuatu yang Iya. bermakna. Kan kalau dari bengkel kan belum tentu nggak kesenggol lagi kan. Nah kalau kesenggol lagi datang lagi ketemu lagi jam 6 sore di CXO gitu. Yes, bersama kami Sheryl dan Dandang. Thank you Betul. so much everybody for watching. Terima kasih. Itu dia ya di balik kostum kami. Nah, ini ada komentar juga di balik YouTube-nya CXO Media, Lintas Makna episode 38 Love Bombing. Wow, Dari dari Vita Vita A. A. Ex-nya dia itu seorang narsisistik ya kan? Narcissistic. Nah, bener banget siklus love bombing katanya. Oke. Silent treatment, manipulatif, Ini karakteristiknya. Iya, Ya, oke. CX-nya. Gaslighting dan toxic itu susah banget buat keluar. Suka bilang putus tapi giliran putus beneran malah balik lagi tanpa ngerasa bersalah. Giliran diputusin ngancem nyakitin diri sendiri. Aduh, Suka ngerendahin diri demi suka ngerendahin diri. suka ngerendahin Oh, demi gitu kali ya. Oke. Orangnya udah hilang, traumanya nggak hilang-hilang. Buat kamu yang ada di toxic relationship, please pikirin diri sendiri dan sayang diri sendiri. Jangan berharap dan nunggu seseorang bakal berubah. Lebih baik karena waktu dan mental kalian lebih berharga dari apapun. Yes. Wow. Respect. Respect. Iya. Semoga Vita tetap bisa jadi fit. Maksudnya kayak ini suka playing victim. Iya, itu iya, iya. lagi-lagi kita selalu bahas itu kan. Ada aja. Tapi aku pernah kok playing victim kok. Sampai akhirnya aku ngerasa, ya kok gue gini amat ya. Waktu itu ada satu hubungan yang aku playing victim. Aku nyalahin dia walaupun dia beneran salah. Tapi aku terus-terusan bikin aku jadi, lah kok gue jadi kayak gembel. Bukan gembel ya, kayak cupu gitu. Jadi Ngejatuhin dia terus. ngejatuhin dia dengan lewat ngejatuhin aku gitu. I see. Kayaknya dia salah banget. Tapi itu ternyata tidak asik ya. Tidak seru gitu. Ya.
Nah ini hari ini juga ngomongin tentang cinta lagi nih. Kalau tadi kan love bombing ya. Vita, semoga kamu nonton lagi. Ini pertanyaan yang menarik banget buat seorang cewek. Karena buatku Sheryl dari dulu sampai sekarang. Ada loh pertanyaan kayak gimana ya cewek tuh bisa suka sama cowok tuh gimana. Karena cowok tuh gampang suka sama cewek. Serius deh, iya gak sih? Bukan suka. Kalau pertanyaannya dikembangin dikit. Oke. Misalkan ditanya dari kayak, how did you fall in love, Mas Danang? Serem. Oke. How did you fall in love? Pasti ngeliat dulu dari fisik. Dari fisiknya? Dari fisik. Oke. Yang harus pertama itu adalah dia cewek. Oke. Ya itu fisik dong, iya kan? Yeah. Udah gitu, kebayang nggak gue sama dia gimana gitu. Aku mikirnya gitu. Right. Lu gimana sama dia gitu. Nah terus apa yang menguntungkan dari dia yang bisa aku dapat dan apa yang menguntungkan dari aku yang bisa aku kasih ke dia. Itu. Udah abis itu aku jatuh cinta. Gitu. Okay. Lebih ke kayak merger bisnis ya. Iya. Ya tapi menurut aku ya gitu ya karena mutual understanding. Iya, mutual. Kalau mau komitmen nggak mungkin tanpa itu. Benar. Kalau Sheryl gimana cara jatuh cinta? Aku idem. Oh iya? Biasanya aku jatuh cinta. Jatuh cinta buat aku udah gak biasa, jadi aku gak tahu apa. Gila orang banyak yang suka, nih gini deh, jawab iya apa enggak ya? Iya. Yang suka sama kamu banyak gak? Amin. Iya apa enggak? Amin, gue tombak mukamu. Jujur gue gak tahu. Kan enggak, aku ngerasanya enggak. Oke. Aku ngerasanya enggak, karena aku bener-bener udah se-unorthodox itu ngelihat jatuh cinta atau rasa cinta. Kenapa ya? Karena kayaknya aku masih terlalu nyaman sendiri juga sih. Maksudnya aku aku pacaran begitu lama, bertahun-tahun. Dia nggak sakitin aku juga ngerasa aku nggak sakitin dia gitu loh. Hanya kita berbeda value dalam hidup yang sudah tidak bisa disatuin lagi gitu. Dan aku memang dengan hidup aku lagi ketemu zona di mana aku nggak pengen nyaman gitu kan. Aku lagi pengen risking dan jatuh cinta kembali sama apa yang membuat aku passionate sama hidup ini, sama diri aku. Ya biasanya berarti kalau aku bilang jatuh cinta itu tidak lagi terhadap seseorang, melainkan terhadap hal-hal yang membawa sebuah rasa yang baru atau exciting. Jadi fisik nggak bisa like membuat. I think intellectual understanding is so important. Jadi kayak apakah orang itu berwawasan, apakah orang itu punya ambisi, apakah orang itu punya selflessness, tapi juga sense of self. Jadi dia tetap tahu dia siapa meskipun dia suka memberi. Menurut aku itu penting banget. Soalnya kalau misalkan dia nggak tahu dia siapa, ya itu lagi gue lagi harus isiin gelasnya melulu gitu kan. Mungkin kita wanita kayak gini tapi kan sorry, sometimes I gotta like fill in my own glass. Gitu loh. Menarik. Nah, tapi apakah itu sebenar-benarnya cinta, Dek Sheryl nih? Aduh, kembali lagi bersama Kak Say It So. Apakah itu sebenarnya cinta? Karena ternyata cinta ada teorinya. Percaya atau tidak, cinta ada teorinya. Seperti topik kita hari ini, Triangular Theory of Love. Atau teori segitiga cinta. Jadi bukan cuma bermuda atau masa lembo, biarlah masa lembo. Masa lembo, biarlah yang punya segitiga, tapi cinta juga. Jadi kami di sini mau tes dulu. Apakah hubungan yang saat ini kami jalani adalah sebenarnya cinta? Kalau kamu mau ikutan juga tes yang sudah kami jalani, ada QR code atau link deskripsi di bawah, silakan diklik ya. Oke? Ya, dah klik dulu. Saya tungguin. Tapi ngisinya jangan sekarang, masa lu ngisi sambil dengerin kita? Ntar ribet, puyeng. Tapi yang jelas, kami sudah tes dan ada hasil tesnya masing-masing. Nah, Sheryl dapat tipe cinta yang seperti apa, Sheryl?
Ternyata di balik semua persyaratannya Sheryl tadi. Persyaratanku tadi, terima kasih. Yang kesannya itu adalah sangat demanding ya. Demanding dan technical sekali ya. Iya, atau terlalu, karena ya itu intinya sih bilang kayak belum dulu ya gitu. Iya. Gue kerja dulu ya. Menarik. Ternyata kan ada 3 komponen nih, ada intimacy, passion, dan komitmen. Ya. Kita tipe yang mana? Bikin segitiga tuh ya, intimacy, passion sama komitmen. Oke. Masa dapet semuanya? Sheryl dapat semuanya. Iya, Mas Danang gimana? Bravo. Mas Danang gimana, Mas Danang? Sama. Wey. Karena ini kami nulisnya benar-benar kayak ya udah yang kita rasain aja gitu. Iya, dan sendiri-sendiri gitu. Dan yang lucunya adalah aneh banget kalau bareng-bareng. Mas, lu jawab apa, Mas? Nyontek lah sama. Aduh, oke. Dan Sheryl itu ini ada persenannya teman-teman si EXO-mania mantap. Jadi pasti persenan gue dan Sheryl beda. Tapi yang jelas kami dapat itu, dan menurut triangle theory of love ini kami termasuk yang seimbang dalam mencinta dan mendapatkan cinta gitu. Nah, kamu tipe yang seperti apa? Sebelum kamu isi, mari kita simak dulu soal triangular theory of love. Mas Danang sendiri udah pernah cobain tesnya? Maksudnya sebelum episode ini? Belum. You've never tried it? Belum. Same. Nah, ini ada selintas fakta bermakna soal triangular theory of love. Diciptakan oleh Robert Jeffrey Sternberg. Seorang psikolog asal Amerika pada tahun 1968 bernama Robert Jeffrey Sternberg. Ini karena panjang namanya kita singkat dari RJS aja ya. Teori ini menggunakan segitiga sebagai metafora bahwa cinta memiliki 3 komponen yang tadi disebutkan Sheryl. Ada passion, ya artinya gairah atau hasrat. Kenapa ya ngomong gairah tuh orang langsung ke seksual gitu, kayak gairah, hasrat gitu ya. Intimacy atau keintiman, dan juga komitmen. Kembali lagi di the commitment. Komitmen ya. Setiap komponen menggambarkan aspek cinta yang berbeda-beda, begitu. Nah, mungkin ini juga yang membuat tiba-tiba suaranya kayak gitu. Iya. Mungkin kali ini bingung soalnya. Dan mungkin ini juga ya yang membuat proses jatuh cinta seseorang tuh beda-beda karena ada 3 komponen ini. Ini menarik nih. Dan gak ada yang benar, gak ada yang salah. Gak ada yang benar, itu lu. Masalah. Iya, lu gitu aja. Itu lu gitu. Contohnya nih, bisa aja lu mulai cinta dari hasrat atau gairah gitu ya. Atau dari keintiman yang tercipta, contohnya dari ngobrol lama-lama nyaman gitu. Nah, ini melanjutkan dari fakta yang tadi. 3 komponen triangular theory of love, yaitu intimacy, merupakan komponen emosional, meliputi kedekatan diri dan mengarah pada hubungan, kehangatan, dan kepercayaan. Ini penting ya. Passion atau gairah merupakan komponen motivasional yang didasari pada dorongan dari dalam diri. Yang berhubungan dengan hasrat fisik dan seksual dari dalam banget. Terus yang terakhir ada komitmen, merupakan komponen yang berkaitan dengan pola pikir, meliputi keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Ya, jadi pola pikirnya nih nggak hatinya kurang dipakai misalnya gitulah ya. Tingkatan dari ketiga komponen ini bergantung pada persepsi setiap individu terhadap makna cinta itu sendiri. Jadi memang menurut selintas kata bermakna itu juga jatuh cinta itu memang rumit dan berbelit. Setuju nggak menurut Sheryl? Kalau misalkan jatuh, kadang kan nggak ketebak kan. Semestinya sih nggak, tapi sakit doang sama malunya itu. Tergantung lo mau rasain sakitnya atau malunya setelah. Iya benar. Mas, kalau ngomongin soal gimana kita bisa jatuh cinta tadi, menurut Mas Danang, tanda-tanda orang yang jatuh cinta tuh kayak gimana sih? Kayak mana? Atau Mas Danang deh, kalau misalkan lagi kayak nggak usah ditanya Mas Danang, Mas Danang cuek. Tapi kalau misalkan tanda-tanda orang lain tuh gimana? Enggak. Nih. Ya. Masa iya? Begitu, you always say that you're cuek. Cuek, kalau sudah jadi, kalau pas lagi jatuh cinta enggak. Kesemsem banget. Kesemsem banget enggak. Aku khawatir lagi kalau jatuh cinta. Possessive. Iya. Wow, kayak attention all on her gitu. Oh iya. Wow. Iya. Coba ceritain itu dulu, ceritain dulu. Sesimpel pertanyaanku adalah ke
orang yang aku jatuh cinta adalah hari ini hujan, kamu bawa payung atau tidak? Itu aku jatuh cinta sama dia. Aku bertanya itu ke Galabi, saudara. Dan mantan-mantanku yang lain. Kalau kamu gimana? Nah, tanda-tanda jatuh cinta. Kalau misalkan ngeliat ke orang lain gimana? Maksudnya ngeliat orang Mas lain? Dana ngeliat orang lain jatuh cinta kayak gimana? Aku jadi subjeknya. Oh, kalau orang lain jatuh cinta tuh. Mereka tuh ciri-cirinya kira-kira seperti apa? Budek. Hah, budek? Iya. Biasanya budek, dikasih tahu hajar terus gitu. Namanya juga lagi jatuh cinta kan. Iya, benar. Gitu. Kalau aku sih lebih seringnya ngelihatnya tuh budek gitu, kayak apa ya? Bagaimanapun pendapat orang, ya karena aku pernah ada di posisi itu. Bagaimanapun pendapat orang, mental. Ya. Mental. Aku sih setuju sih kayak gitu. Iya. Iya. Cerita dong. Enggak, udah gitu doang. Udah gitu doang. Budek, emang pasti budek. Kalau kamu jatuh cinta gimana? Kalau aku jatuh cinta. Tanda-tanda kamu jatuh cinta. Jatuh cinta, aku tahu mereka adalah bangun pagi dan tidurku. Maksudnya kayak, jadi setidaknya kayak good morning gitu. Good night. Tapi aku dalam kayak seharian itu aku kayak suka kalau misalkan aku ngerasa aku dicuekin. Oh, justru gitu ya. Iya. Kamu dikasih ruang. Aku dikasih ruang. Oke, menarik. Jadi kayak jadi pas malam ngobrol tuh nggak mati gaya gitu. Mau ngomongin apa. Oke, mungkin itu balik lagi tuh. Aku tuh nggak suka banget ditelepon. Aku tuh nggak suka ditelepon kalau bukan urusan yang penting. Gimana gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Galabi tuh akhirnya tahu kalau aku ngomong ditelepon kayak iya bener dah gitu, matiin langsung. Walaupun di chat juga nggak suka, aku lebih suka ngobrol langsung gitu. Jadi aku intimasi kacau sih, paling parah aku intimasi. Gimana, cerita dong. Ya begitu tadi. Jadi kalau misalnya apa ya, iya intimasi lah pokoknya. Aku nggak suka, aku nggak tahan video call lama-lama, aku nggak tahan karena itu nyita waktu. Gitu. Kalau aku kebalikannya. Iya. If I can make time for you, lo harus bisa ngelihat bahwa gue effort banget sebenarnya untuk teleponan, untuk video callan. Karena kalau misalkan aku sampai ketemu sama orangnya, itu bagi aku, apalagi di zaman sekarang gitu, kita emang susah untuk ketemu orang, itu double the effort. Oke. Karena artinya aku nggak bisa multitasking untuk melakukan hal-hal yang pengen aku lakuin. Oke. Dan ketahuan, iya kan? Iya. Ya kalau misalkan sambil teleponan aku sambil ngedit ya gitu loh, aku masih bisa ngeladenin dua-duanya. Kalau ketemuan kan berarti kayak gue nggak bisa dikerja, gue nggak bisa ngapain, ngelakuin apa yang gue mau. Ya dia kan nggak tahu gue teleponan so kayak hey how are you atau apa, gue sambil nyuci di rumah. Nyuci uang kan? Iya. Lo nggak lihat nih. Baju gue udah cocok. Woi, money heist. Kalau menurut kalian keren dan kalian pengen ini jadi merchandise buat CXO Mania Mantap, silakan tulis di kolom komen juga. Saya mau merchandise-nya itu. Keren. Tapi tidak cuma-cuma dong beli. Kalau mau kabarin aja ya. Nah, kita ini menarik banget. Ini aja Sheryl sama gue berbeda. Mungkin juga tim CXO Lab di sini juga punya sudut pandang yang berbeda. Selalu menarik ngebahas cinta. Ini ada lagi tipe-tipe cinta menurut Triangular Theory of Love nya Om RJS ya. Ini dari Selitas Fakta Bermakna. Yang satu adalah liking. Liking. Sabang Dor. Liking ya. Atau raja berbohong. Liking. Iya, atau menyukai ya, kondisi di mana unsur intimacy mendominasi. Contohnya ada pada hubungan pertemanan yang tidak menimbulkan passion atau gairah. Bahkan ketika passion atau gairah itu muncul, maka sekitar salah satu pihak akan merasakan kehilangan. Ini nih yang itu tuh yang suka dibahas yang waktu itu kita bahas itu loh. Cowok sama cewek bisa temenan apa enggak? Oh iya. Friendzone ini ada di sini nih si Om RJS ini jago. Sering patah hati kayaknya RJS nih. Iya gak sih? Tapi dia gak bikin puisi atau lagu. Terakhir aku ngobrol sama dia sih. Oh akrab. Kenalan deh ya.
Kaget Nomor 2. Iya, siapa itu? Ada infatuation. Wow. Infatuation, cinta gila. Tipe ini ditandai ketika lo memiliki komponen passion atau rasa suka terhadap orang lain. Contohnya cinta pada saat pandangan pertama, love at first sight. Pernah nggak? Itu dulu pertanyaannya. Cinta pada pandangan pertama, pernah nggak? Pernah. Oh iya. Pernah banget. Sama. Sorry, itu pertanyaan basic banget tuh. Sama siapa? Sama Teman. nggak inget. Oh, oke. Gak inget. Tapi aku tahu, aku pernah yang kayak, kayak aku waktu itu lagi di konsernya Lady Gaga deh. Oh, penarinya lagi gitu-gitu. Demi. Oh, okay. Demi. Serius? Kayak, oh my god, dari fisiknya ganteng banget. Dari kayak, wah itu tipe kan. Jadi kayak dari fisik sih menurut aku. Kalau love at first sight bisa dinyatain love, itu tuh benar-benar very physical. Dan kayak, ada yang aku percaya juga energinya juga. Kayak ini orang punya energi, vibes yang enak atau enggak buat kita terima gitu sebagai receiver gitu. Dia auranya itu kan bisa banget kita nilai dari cara dia jalan atau dari cara dia berbicara. Terus Nomor 3 ada empty love. Iya. Nah, cinta kosong nih. Empty love atau tidak adanya cinta, tipe cinta ini hanya berdasarkan komponen komitmen saja. Bisa jadi karena intimacy, keintiman, dan passion, gairah, belum terbangun karena perjodohan atau karena hubungan yang sudah terlalu lama. Oh, jadi sayang dilepas ya? Kayak udah dianggap family. Kocak ya, kemarin aku baru ketemu satu cerita, bukan ketemu sih, aku punya teman. Habis itu teman ini dulu guru aku di sekolah. She hasn't been married for so many years dan dia pacaran udah 15 tahun, jadi benar-benar dari dia SMP. Anjir. Sampai akhirnya mereka nikah 1,5 tahun, divorce. Dan dia dapat istilah cyber widow, jadi janda cyber. Hah, cyber widow apaan lagi itu? Itu ada persyaratannya dan mungkin bisa saya usulkan buat Indonesia untuk diadakan seperti itu. Itu artinya janda yang divorce suaminya karena terlalu banyak main game. Namanya cyber widow. Galabi tolong jangan lakukan itu tolong. Ada ternyata, dan dia orang pertama di Singapura yang melakukan itu gitu dan dapat statement itu. Ditanya sama guru aku ini kan suaminya pada saat itu, do you still love me? Karena dia udah coba everything. Dia udah coba untuk menjadi orang yang lebih passionate, dia menjadi orang yang lebih intimate gitu kan, punya keintiman, punya kegairahan, tapi sama sekali nggak diwarok sama suaminya. Tanya, why do you love me? Akhirnya itu menjadi kayak kalimat terakhirnya dia. Sampai akhirnya suaminya bilang, I love you cause you love me. Udah dari situ guru aku langsung bilang, well Cheryl, don't you think itu gak berguna banget kan kata-kata itu. Jadi kalau gue gak cinta sama lo gak cinta lagi sama gue. Udah. Dia akhirnya bisa ngelihat kalau itu empty love gitu. It was only because mereka udah bertahan selama itu. Mereka udah sayang seperti keluarga gitu. Karena kan keluarga juga semakin bertambahnya usia, kita mungkin gak ngobrol seintens itu setiap hari kan. Betul. Cuman setiap kali kita ngobrol ya pasti selalu bermanfaat. Cuman ya itu. Wow, jadi selain ada flower widow, ada juga sekarang cyber widow. Wow, my god. Flower widow apa tuh? Janda kembang. Kalau kebanyakan minum? Janda kembung. Kalau Mbak, janda kambing. Udah yuk. Selanjutnya ada abis empty love. Ada romantic love, cinta romantis. Ini tipe cinta ini terdiri dari passion dan intimacy. Pada tipe ini, seseorang merasakan kedekatan secara emosional dan tertarik secara fisik. Namun tidak memiliki komitmen serius. Berarti what? It's like friends with benefits? Friends with benefits sih. Right. Lagi ngetren ya sekarang ya? Kayaknya karena lagi dibahas-bahas terus aja deh. Apa? FWB. Well. Anyway, lanjut lagi ke Mas FJS. Yes, companionate love. Itu cinta persahabatan. Yep. I love this one the most.
tipe cinta ini merupakan gabungan antara komponen intimacy dan juga commitment. Contoh dari hubungan ini adalah hubungan persahabatan yang keduanya saling menjaga untuk waktu yang lama. Dan menurut aku ini sebenarnya komponen yang sangat penting juga with being with someone. Because if we're saying like okay, it's because we're physically attracted to someone, kita physically kan juga bisa luntur gitu. Betul. Tapi kalau misalkan we're best friends, no matter what we look like, kita bisa mengolok satu sama lain. Kalau definisi persahabatan aku gitu sih, saling ngata-ngatain gitu, seru aja. Itu dekat ya. Nah jadi buat kalian yang suka ngatain Sheryl tapi nggak ngerasa dekat, tolong stop. Iya, karena gue bakal kesel. Bukan masalah kamu salah atau enggak. Oh nanti aku suka. Bukan. Apa dong? Lu tuh nggak deket-deket banget, jangan so deket gitu. Nice. Selanjutnya ada Fatuous love atau cinta bodoh. Cinta yang memiliki passion, gairah dan komitmen, namun tanpa adanya kedekatan. Contohnya adalah pernikahan yang terjadi dengan cepat atas pertimbangan passion. Wah, ini di Las Vegas nih. Iya gak? Oke kan, mantep nih. Mungkin mereka kebanyakan denger orang kali mas ketimbang dengan dirinya sendiri. Contoh. Saya udah ngomong contoh, kamu ngomong contoh lagi jadi 6 kali. Jangan ngomong gitu dong. Oh iya, sorry. Ada seorang public figure yang agak vokal suaranya bilang gini. Ketika menikah lu harus tahu fetish lu apa. Udah hanya sepenggal itu yang dia potong. Padahal companion sangat butuh segala macam Ketika dia menemukan fetishnya, buat yang nggak tahu fetish Mas Danang nanti akan jelasin ya. Ketika dia nemu fetishnya, kenapa gua? Langsung, nih kayaknya gua. Nikah, komitmen dong. Iya. Hasilnya ini. Bisa jadi ya. Bisa jadi itu atau yang atasnya sebenarnya. Yang passion bisa juga. Karena adanya gairah kan. Gairah dulu gitu di depan. Tapi itulah ya. Lalu ada consummate love. Consummate love ini yang Sheryl dapatkan dan gue dapatkan. Tipe cinta terakhir ini merupakan gabungan dari ketiga komponen yaitu intimacy, passion, gairah, dan komitmen. Tipe ini bisa dikatakan cinta yang ideal dalam suatu hubungan menurut Om RJS. Gitu. Yes. Nah, buat yang udah dengerin tapi masih kurang paham, coba screenshot gambar setelah ini ya. Tunggu, tahan 5 detik. Tahan. Sebentar lagi. Ya, ini dia screenshot. Coba. Dah kan? Oh masih. Oh HP-nya jauh, ya udah nonton di komputer ngomong dok, nih lagi nih gambarnya. Pas semua orang tuh bisa nggak sih punya triangular theory of love secara utuh gitu, kayak kita gini, atau berada di consummate love? Mungkin basicnya gue, coba deh balik lagi ke yang 8 tadi dong, prompter. Nah awalnya nomor nih. 8. Kan endingnya kan kita sekarang nih ngisi tes nih sekarang nih ya 8. Tapi aku rasa menuju ke situ aku dulunya adalah cinta bodoh. Berubah menjadi mundur lagi cinta ke companion love. Aku merasakan itu gitu. Sempat juga aku ngerasain si cinta kosong. Aku sempat ngerasain itu, bertahan karena udah lama aja. Gitu. Kamu tahu yang cinta kosong itu bertahan karena hubungan lama itu basicnya adalah cinta bodoh. Habis itu jadi cinta kosong. Betul. Habis itu karena udah ngerasa kayak udah cukup, tahu nggak aku mutusinnya gimana? Habis nonton, aku beliin dia kado ulang tahun, hari itu ulang tahunnya dia. Habis itu udah, kamu suka nggak sepatunya? Iya, kita putus ya, gitu gue. Kok gue ketawa? Cut itu nggak? Nggak apa-apa, aku juga lucu itu. Itu lucu sih. Karena menurut aku enggak. Udah lama itu bukan, kalau udah nggak ada itu lagi. Itu nggak menjamin. Iya. Aku akhirnya bisa memilih pilihan yang terakhir gitu. Karena aku ngelewatin ini semua sih. Jadi sebenarnya bisa kayak jump from, ini tuh nggak rated dari urutannya guys, tapi benar-benar bisa from 8 to 5, from 6, benar kan Mas Ari? Iya. Jadi kayak bisa lompat-lompat dari satu poin ke satu cara mencintai seseorang. Tapi 1 sampai 8 kamu pernah ngerasain semua dong? I hope so ya, biar lebih cepat ngalamin, biar udah lebih cepat untuk pilih yang mana yang paling tepat buat aku. Tapi kayaknya kalau kamu nikah aku nangis deh sih.
Kenapa gitu? Iya kayak ya Allah itu anak gitu akhirnya nih ya bocah. Iya, Karena kalau bagi aku sih kayak apakah orang bisa memiliki semuanya? Bisa siapapun bisa memiliki. Kalau menurut aku ya gitu. Dan sudah bisa ngalamin semuanya. Terbukti kok ada yang udah ngalamin semua sukses, ada yang udah merasa dapat semuanya nih, punya semuanya, masih in the market. Nih. Berarti cinta itu tumbuh ya, Mas Danang? Cinta itu tumbuh. Ya. Aku sih setuju cinta itu tumbuh. Ya. Kayaknya in time sih pasti kita jadi kayak bisa memilah-milah yang mana yang tepat untuk kita, ya nggak sih? Iya. Karena kayak di perjodohan gitu ya. Contohnya di cinta yang perjodohan nggak sedikit kok yang akhirnya jadi cinta gitu. Iya. Gitu. Iya. Ya kalau kata orang Jawa kan cinta datang karena terbiasa ya. Gitu seperti lagunya Dewa ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, mesti kau tak cinta tak deng kepadaku. Gitu. Tak deng ya. Ada. Nah ini ada selintas kata bermakna. Bukan cinta yang membuat kamu sempurna, tapi Andra and the Backbone dan juga Gita Gutawa. Yang buat kamu sempurna. Sempurna. Weh, kenapa diganti? Belum selesai dong. Saya tadi kan bercanda. Bukan cinta yang membuat kamu sempurna, tapi kamu yang membuat cinta sempurna. Tapi permasalahannya itu sih. Yang lucu adalah kesempurnaan itu apa sih? Yang baik-baik aja atau dansa yang baik dan yang buruk secara bersamaan. Bagaimana menurut kamu soal triangular love ini? Ini menarik ya. Silakan kalau udah mulai mau ngetik-ngetik komen juga boleh. Tapi sekarang mau nanya Sheryl dulu nih. Jadinya penting atau enggak nih? Teori ini penting atau enggak nih? Si 8 hal ini. Fun fact aja. Fun fact sih menarik Kalau sih. tahu sih fun fact aja gitu. Iya, bisa bikin gitu ya. Iya, cuman ini bukan data yang bagi aku akan aku gunakan untuk mendeskripsikan bagaimana aku mencintai seseorang. Karena aku ngerasa kayak oke, mungkin dari yang kemarin-kemarin ya diaplikasikannya seperti itu gitu. Cuman buat yang kedepannya aku kan belum tahu gitu. Aku cuman tahu sekarang apa yang aku mau dan apa yang aku tidak. Dan menurut aku itu lebih dari cukup untuk mendeskripsikan bagaimana cara aku mencintai seseorang. Alright, kita ada komentar dari CXO Lab di sini. Iya, ini adalah konklusinya ya. Betul. Triangular theory of love ini cukup penting dalam sebuah hubungan karena dengan mengetahui teori ini bisa membantu kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika menjalin sebuah hubungan. Dan mengenali pola dari hubungan yang sedang dijalani. Ke arah mana, tujuannya, visi misi dari hubungan visi itu. misi foya-foya. Iya, SWOT semua. Karena hubungan itu bisnis. Wah. Bener. Wah, ada benernya. Kita harus tahu strength, weakness, opportunities-nya, threats-nya apa. Iya dong, karena kan kalau tadi misalnya passion doang gitu ya, gairah doang gitu. Terus lu tiba-tiba lu baper. Ya. Bukan salah satu pihak, berarti salahnya mungkin di lu juga kenapa mesti baper gitu. Itu bisa sih. Dan keseimbangan antara 3 komponen cinta yang dialami seorang dalam hubungan intimacy, passion, dan juga komitmen itu akan cenderung bergeser dari satu tipe ke tipe yang lainnya. Namun, hal ini tergantung bagaimana interaksi, introspeksi, dan adaptasi diri. Mungkin bahasanya adalah aksi, atraksi, reaksi kali ya. Maksudnya gini, aku adalah lelaki yang suka lelaki. Contohnya gini, katakanlah aku sayang sama Sheryl. Aku akan beraksi sesuatu ke Sheryl. Aku ngomong, Sheryl aku sayang sama kamu. Atraksiku adalah aku care sama Sheryl. Nah, Sheryl menanggapi dong, aku bereaksinya seperti apa. Gitu, jadi aksi atraksi menimbulkan si reaksi yang tadi. Nah ini berarti ada konklusi juga, tadi kan dari CXO Lab. Sekarang dari Sheryl dulu. Wah, dari tadi udah banyak banget ya konklusinya kayak. Iya sih. Mas Danang deh, Mas Danang. Oke, triangle theory of love ini menarik sih. Maksudnya tadi supaya nggak terjebak satu. Terus yang kedua, seenggaknya ini membuktikan cinta itu bukan klinik gitu. Ini tuh bisa dibuktikan dengan sains gitu. Walaupun ini berbeda-beda ya rasanya ke orang. Ke Sheryl mungkin kurang dapat. Mungkin ke kalian ada yang gue dapat banget gitu. Itu beda-beda dan itu nggak apa-apa. Tapi seenggaknya cinta ini jangan dijadikan alasan untuk
menyakiti orang lain maupun diri sendiri lagi. Betul. Dengan cara melihat ini ada saintifiknya. Ya. Gitu. Jadi ini adalah penutup dari sebentar kita identifikasi dulu share kata-katanya. Pak Ari nih ya. Pak Ari kan nih. Mas Danang aja deh. Enggak, tadi Pak Ari yang nulis Pak Ari bukan? Iya. Ya Pak Ari ini. Karena. Oke, sorry. Oke. Menurut Pak Ari, produser dari Selintas Kata Bermakna, sebagai penutup, aku mencintaimu dengan apa adanya kamu, tanpa peduli masa lalumu. Iya. Aduh. Tapi pas lagi berantem, diingkit. Lagi dan lagi. Iya. Katanya sih gak gitu. Lama-lama kayak, tapi kan kamu dulu. Kamu dulu. Kamu ingat gak dulu? Wow, hidup di zaman dulu. Ya, nah, sharing dong menurut kamu saat ini kamu sedang berada di tipe cinta yang mana? Nah, kalau pengen ngeliat lagi tipe-tipe cintanya, nanti ditampilin di akhir episode ini. Dan juga jangan lupa diklik di link deskripsi itu kitabisa.com untuk support kita nih di sini. Dan menurut kamu arti cinta yang sempurna itu bagaimana sih? Cinta yang sempurna. Jadi saksikan teris lintis mikni dengan tipik-tipik lainnya. Iya. Siti Yibhiri, Silisi, Jim, Lipin, Ilis, Wibi. Jingin lipi, Fili ikin. Aku harus senam muka nih. Instagram, dintik-tik, kini di lintis mikni. Aduh, saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dan TikTok kami di Lintas Makna. Dan dengerin Lintas Makna di Spotify. Oke, kalau begitu sampai Zumba. Sampai jumpa, Sponsor, kami tunggu Anda. 3, 4,